Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat para guru besar, sahabat, rekan sejawat senior, Bapak Ibu dokter sekalian yang terhormat di seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam webinar diabetes mellitus yang diselenggarakan oleh Divisi Endokrin Metabolik Diabetes FKUI RSCM bekerja sama dengan Perkeni Jaya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah kita selama 1,5 jam ke depan akan mengikuti rangkaian sesi ilmiah. Kita hari ini ada 2 sesi ilmiah dengan judul webinar hari ini adalah Managing Cardiometabolic Risk and an Evolving Approach to Patient Care. Bapak Ibu dokter sekalian, tentu beban penanganan diabetes saat ini semakin meningkat. Terlebih pada kondisi pandemi seperti ini, kita perlu lebih berhati-hati dalam mengelola pasien-pasien diabetes kita. Tentunya tidak hanya dalam mencapai kendali glikemik yang baik, namun juga bagaimana kita mencegah resiko komplikasi kardiovaskular dan juga resiko komplikasi vaskular yang lainnya. Kita juga dalam waktu tidak lama lagi akan memasuki bulan Ramadan. Bagaimana nih tips triknya ya mengelola pasien-pasien diabetes kita supaya dapat memasuki bulan Ramadan, menjalani puasa di bulan Ramadan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah sekali kita telah kedatangan 2 pakar ya di bidangnya yang nantinya insya Allah akan menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana pengelolaan diabetes ya terkait dengan bulan Ramadan dan juga mengenai pengelolaan angina dan juga diabetes. Saya sambut dulu yang pertama Dr. Wismandari. Assalamualaikum Dr. Wisma. Masih mute dok, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, pagi apa? Ya, apa kabar Dr. Wisma, sehat ya dok? Insya Allah dok. Baik, alhamdulillah baik. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti juga di sesi kedua akan ada Dr. Muhadi yang akan menyampaikan mengenai angina with diabetes ya. Baik, webinar hari ini disponsori oleh PT Server Indonesia dan tanpa berpanjangkan lagi saya persilakan kepada Dr. Wismandari Wisnu, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes untuk menyampaikan materinya mengenai diabetes and Ramadan management, fasting or not fasting. Silakan Dr. Wisma, waktunya 30 menit dok. Baik, terima kasih. Ini saya lagi nyari sinyalnya yang paling bagus. Suara saya bagus nggak ya? Bagus dok. Putus-putus kah? Agak sedikit sih dok, putus-putus dok. Oh aman ya? Oke, kalau gitu. Boleh saya punten, saya ganti sebentar ya. Boleh bentar aja? Boleh dokter, silakan dokter. Ya, Bapak Ibu, kita masih menunggu kehadiran Dr. Risma ya. Sepertinya ada sedikit problem dengan koneksinya. Baik, saya kira ini materi yang sangat penting sekali nih dan menarik sekali pada pagi hari ini karena Masya Allah nih sudah ada pertanyaan ya, udah ada beberapa pertanyaan kepada narasumber kita ya. Materinya belum mulai tapi pertanyaannya udah banyak nih masuk kepada kami. Jadi memang kedua topik ini tentu sangat-sangat menarik untuk kita ikuti. Nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk menuliskan ya pertanyaan di kolom chat ya. Nanti akan dibantu oleh panitia mengorganize pertanyaannya nanti untuk dibacakan di saat sesi diskusi setelah kedua sesi ilmiah disampaikan oleh pembicara kita. Baik, apakah Dr. Risma sudah bergabung lagi bersama kita, Dr. Risma? Ya, maksud hati baiki kok malah berantakan. Maaf. Baik, jelas dokter. Oke. Padahal tadinya mau biarin aja Dokter Wafa yang bicara. Enggak gitu ya Dokter Wafa.
Oke. Dok. Baik, ini juga sudah terlihat kan, Dokter Wafa? Jelas, Dok. Sudah terlihat jelas. Cantik, Dok. Ada bunga-bunganya, Dok. Iya, sengaja dong. Biar kita pagi-pagi penuh bunga-bunga di dalam hati. Baik, terima kasih Dokter Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita diberi nikmat syukur, diberi nikmat sehat ya. Kalau bisa dengar berarti insya Allah lagi pada sehat. Kalaupun yang nggak sehat, yang lagi isoman juga masih bisa dengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya kalau bisa diskusi sama-sama nanti kita. Tentunya juga kita berdoa buat teman-teman yang lagi sakit, semoga bisa cepat pulih kembali gitu ya. Kita juga mengucapkan terima kasih nih, saya juga terima kasih buat banyak banget yang saya terima kasih, udah kayak menang Oscar ya, terima kasih buat divisi, buat Perkeni, dan tentunya juga buat teman dari Servier ya, terima kasih yang sudah bantu untuk menyelenggarakan diskusi kita pada pagi hari ini. Hari Sabtu kita diskusi. Bismillah, judulnya tadi udah dikatakan oleh Bu Moderator, Dr. Wafa, diabetes dan Ramadan. Dengar dua kata ini aja kita udah langsung, pasien kita udah mau puasa nih. Di otak kita sebagai dokter udah langsung, ini pasien kita bisa puasa apa enggak nih, udah langsung gitu tuh ya. Apalagi kalau dokter-dokter yang pasiennya kebanyakan diabetes ya, endokrinologis terutama ya, gimana nih pasiennya boleh nggak puasa, apa yang harus dilakukan, dirubah nggak obatnya, ada yang diberhentiin nggak, dipindahin nggak, semacam itu. Jadi udah muter nih otak kita nih ya, diabetes, Ramadan, dua kata itu merupakan suatu kewaspadaan kita untuk mentata laksana, paling tidak ada modifikasi sedikit ya. Disclaimer saya menerima beberapa honorarium sebagai speaker, consultant, maupun research grant. Nah, sebagai langkah awal, jadi Indonesia tuh kan kita tahu Indonesia banyak sekali dong penduduknya, dan ternyata yang pasiennya yang diabetes itu hampir 91% ya. Dengan 91% ini artinya pada saat lagi Ramadan akan banyak sekali orang Indonesia yang akan berpuasa. Makanya kalau ada penelitian puasa yang internasional, kalau Indonesia nggak diajak, rugi mereka. Karena kita populasinya banyak, udah gitu 91% adalah Muslim ya. Dan sebagian besar Muslim, 19 juta pasien diabetes di kita nih ya. 19 juta orang itu pasien diabetes tinggal di Indonesia, dan 91% di antara pasien-pasien diabetes ini berpuasa kira-kira 15 hari. Ini adalah penelitian dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita Indonesia ikut di dalam penelitian DAR ya, di mana penelitian ini internasional, dan kita bisa dapat data 91% dari 19 juta orang ini berpuasanya bisa lebih dari 15 hari. Jadi lumayan, bisa separuh ya kita. Nah, 78% orang Indonesia itu bisa puasa kan paling tidak 15 hari. Dari suatu penelitian Epidiar ya, Epidiar ini yang tahun 2005, itu ternyata kita kalau yang namanya puasa kan pemikirannya gulanya akan rendah. Enggak. Ternyata bisa juga tinggi ya, 5 kali lipat orang yang puasa itu malah menjadi tinggi, dan 7,5 kali lipat orang diabetes itu akan mengalami hipoglikemi ya, yang severe. Jadi memang jangan berpikir bahwa kalau udah puasa pasti dia hipo aja, enggak. Ternyata banyak juga yang mengalami hiperglikemi. Kita tahu kalau buka puasa mereka melakukan breaking fastingnya dengan kolak, dengan pisang goreng, dengan ketan. Nah itu kayaknya terlalu banyak sometimes ya, beberapa orang-orang terlalu banyak. Pada diabetes tipe 1 ini ya, kita lihat angkanya yang sebelum puasa itu cuma 0,03 terjadi severe hypoglycemia. Ternyata pada saat Ramadan itu bisa mencapai 4,7 kali lipat. Kalau diabetes tipe 2 itu 7,5 kali lipat, yang ini 5 kali lipat ya. Jadi apapun diabetesnya ternyata bisa terjadi dua-duanya. Nah, tadi udah dikatakan 91% ya, yang di Indonesia kita lihat ya 91% bisa menjalani puasa lebih dari 15 hari, maaf. Sedangkan di tempat-tempat lain nggak jauh beda lah ya, sekitar 70-90% pasien-pasien yang diabetes itu bisa menjalani puasa sampai lebih dari 15 hari. Jadi kita lihat kalau puasa Indonesia ya, Indonesia itu 13 jam kira-kira.
Yang di Eropa lebih parah lagi, lebih lama lagi ya gitu. Tapi di Indonesia 13 jam aja udah alhamdulillah, karena nggak sepanjang kalau kita lagi di Eropa ya. Makanya kalau mau ke Eropa jangan pas bulan Ramadan ya, kalau nggak biasa nanti berat ya. Nah, tadi sudah disebutkan risikonya, bisa tinggi, bisa juga rendah. Apakah hanya itu risikonya? Ada lagi risiko yang juga kita harus takuti, yaitu bisa terjadi dehidrasi dan trombosis. Ya, satu lagi bisa terjadi diabetic ketoacidosis ya. Jadi kalau kita lihat hiperglikeminya bahkan bisa sampai ke adik. Ya, hati-hati. Nah, kalau kita lihat kenapa itu bisa terjadi, kita lihat dari keseharian. Yang pada saat kita belum puasa, kita tidurnya tuh nih dari jam ya 11-12 lah ya, sampai jam 6 pagi. Jadi sekitar 6 sampai 8 jam kita tidur dengan manis sepanjang itu. Tapi kalau kita lagi Ramadan, kita tidurnya mungkin sama jam 10, jam 11 atau jam 12 di sini ya. Tetapi kemudian ada sahur di tengahnya. Bahkan mungkin bukan di tengah, dari mulai sahur sekitar jam 3, jam 4, sampai terus kita kerja, bangun subuh dan lain-lain, kemudian langsung berangkat kerja, itu bahkan jadi tidurnya cuma 3 atau 4 jam, dan itu terjadi, ya, sehingga akan terjadi perubahan secara irama keseharian kita. Sirkadiannya tetap ya, namanya sirkadian orang-orang itu memang berbeda-beda, tetapi menjadi sedikit lebih berubah pada saat kita sedang Ramadan. Jadi kalau kita lihat di sini dengan continuous glucose monitoring, pasien yang diabetes dan sebelum pasien diabetes sebelum dan sesudah Ramadan, yang sebelum itu kira-kira seperti ini ya, di jam-jam meningkatnya itu di sekitar ini tapi bukan Indonesia aja ya, ini campur ya. Ini di sekitar jam 20, sedangkan kalau Ramadan itu di sekitar jam 20 karena kita iftarnya di sini, setelah itu akan meningkat. Sedangkan yang biru before Ramadan itu cenderung flat karena kita makan, habis itu udah makan, habis itu udah, jadi nggak ada lonjakan yang dahsyat. Tapi kalau kita lagi iftar, ya seperti tadi dari katakan, jadinya bisa melonjak cukup banyak di sekitar jam 7, jam 8. Nah, untuk mengatasi itu, jadi apa yang harus kita lakukan? Dari IDF dan DAR guideline ya, ini suatu guideline yang memang baru nih 2021, kita harus lakukan pre-assessment dulu, dan itu dilakukan lama loh, 1-2 bulan sebelumnya ya. Jadi jangan mepet-mepet nih pasiennya. Kemudian edukasi pasiennya sebelum Ramadan sampai kita yakin bahwa pasiennya mengerti apa yang harus dilakukan. Medication adjustment, obat-obatnya harus di-adjust, harus disesuaikan. Dan post Ramadan, jadi jangan langsung berhenti pas lagi habis Ramadan karena harus di-assess juga. Nah, ini yang pre-Ramadan assessment ya. Kalau kita lihat medical history-nya harus kita lihat, kemudian self-management-nya bagus apa enggak, dia bisa nggak menata laksana diri sendiri, komorbiditasnya harus bagus ya kalau memang ada, kemudian sebelumnya pasiennya puasa seperti apa, walaupun belum tentu sama ya dengan puasa tahun ini, kemudian ability untuk self-management-nya bagaimana, kemudian apakah ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko pada saat dia sedang berpuasa. Setelah itu, pastikan dia masuk di dalam risiko apa, low, moderate, atau high. Ya, selain itu juga harus semua harus tahu nih. Setelah risk quantification, kemudian SMBG-nya dia seperti apa atau PGDM, kapan dia harus buka, kapan dia boleh olahraga ya, kemudian makanannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan dari obat-obatannya. Nah, ini tadi ya, ada 14 item yang harus dinilai ya, seperti diabetesnya tipe apa, udah berapa lama, pernahkah hipoglikemi dan sesering apa, kemudian waktu dia lagi hipoglikemi dia ngapain kontrolnya, tipe dari treatmentnya, apa obat-obatan yang dia minum ya, kemudian self monitoringnya bisa apa enggak gitu ya. Kemudian komplikasi akut ada atau tidak, kemudian ada yang lain-lain, semuanya komplikasi, komorbiditas itu semua harus dinilai, hamil atau tidak, frail atau tidak, ya usia lanjut ya. Kemudian bagaimana dengan physically-nya, bagus apa enggak, dan bagaimana Ramadan sebelumnya, serta lokasi yang menentukan berapa lama dia puasa. Ditentukanlah poin-poin ini. Ini untuk risk calculation-nya. Ada banyak ya, tadi yang dari ini semua, ini adalah faktor-faktornya. Nah, ini angka-angkanya dihitung, setelah dihitung dapat skornya. Dapat skornya low, moderate, atau high risk ya. Yang very high risk memang sebenarnya tidak direkomendasikan untuk puasa ya. Ini adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai very high risk ya. Kalau yang tadi pakai scoring, sedangkan yang ini kita bisa lihat langsung apa-apa saja yang bisa dikategorikan sebagai very high risk. Yang high risk ini ya,
Jadi moderate hyperglycemia sekitar 150 sampai 300. Yang moderate itu nggak ada komplikasi, HbA1c-nya juga di bawah 8 gitu ya. Obat-obatannya juga obat-obatan yang aman ya. Sedangkan yang low risk benar-benar nggak ada komplikasi, HbA1c-nya 7 gitu ya, cuman pakai intervensi lifestyle aja, atau cuman pakai metformin atau TZD atau DPP-4 inhibitor atau GLP-1 receptor agonist. Ini kategori yang nggak pakai scoring, jadi silahkan langsung dilihat aja, masuk mana nih pasien kita. Nah, kalau yang tadi kita pakai scoring, kelanjutannya adalah kalau dia low risk, sebenarnya kita safe, probably safe kata-katanya ya, probably safe, kemungkinan besar aman ya. Jadi lanjutin aja nih obat-obatannya dan lain-lain dengan monitor yang lebih strict. Walaupun dari sisi agama itu memang ada juga rekomendasinya nih, kalau ini dari medical, dari sisi agama, fastingnya kalau lagi dia low risk ya tetap lanjut. Jangan sampai ngerasakan gue diabetes, nggak usah puasa deh. Enggak, menurut agama juga tetap puasa gitu ya. Kemudian moderate risk, keamanan puasanya nggak terlalu jelas ya. Jadi boleh dievaluasi medicalnya, obat-obatannya, kemudian di-adjust dan tentu monitornya juga ketat ya. Nah pada kondisi ini dari sisi agama itu memang boleh direkomendasikan untuk puasa, tetapi kalau nggak orangnya takut gitu ya, khawatir, mungkin bisa direkomendasikan untuk tidak puasa. Kalau yang high risk memang probably unsafe, kemungkinan besar tidak aman ya. Jadi kalau dari agama pun itu tidak menyarankan puasa sebenarnya ya. Nah step yang kedua, patient education. Mereka harus tahu ini semua nih. Risikonya gimana, kapan buka puasa, meal planningnya bagaimana, kemudian blood glucose-nya gimana, ngeceknya kapan ya, kapan olahraga, medical adjustment. Ini semua dalam sisi edukasi harus kita sampaikan. Ini tadi kita harus bilang PGDM, SMBG-nya. Kira-kira waktu sahur, waktu pagi-pagi ya, kemudian di tengah hari, ini ya, ini yang nomor 3, mid afternoon, ya kira-kira jam 2-an, kemudian pre-sunset, sekitar jam 3-an, dan 2 jam sebelum iftar, sekitar jam 4-an. Dan satu lagi, kapan aja kalau ada gejala. Ini yang disarankan, bukan berarti semua orang harus cek di 7 titik ini. Silakan pilih di titik mana yang kira-kira dia lebih resiko ya. Nah, kemudian juga tadi during dan post Ramadan harus di-assess ya. Sebelum tadi udah, nah sekarang yang pas Ramadan dan juga post Ramadan. Jadi semua individu yang puasa pada saat sedang diabetes yang sedang berpuasa, buka deh kalau udah di bawah 70 ya. Apalagi baru jam 12 udah buka lah gitu ya. Kemudian cek lagi 1 jam kemudian. Dia juga diminta buka kalau gula darahnya di atas 300. Dan kalau ada simptom hypoglycemia atau acute illness occur, misalnya sesek, ya namanya COVID, kita nggak tahu kapan kita kena. Begitu ada gejala seperti itu, buka ya. Ini should break their fast ya. Kemudian lanjutkan lagi dengan assessment post Ramadan ya. Nah, yang ketiga adalah medication adjustment. Tipe medikasinya apa? Tipe obatnya apa? Dosisnya bagaimana? Kemudian kapan minumnya? Itu harus dirubah. Ini mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Ini secara rangkuman, saya nggak akan bicara satu-satu karena kalau satu-satu nanti panjang. Jadi tapi ini sebenarnya udah kelihatan satu-satu. Yang pertama ini kita lihat dari yang ADA guideline ya. ADA guideline itu kan membagi menjadi dia ada high risk ICVD atau tidak. Kalau ada pengobatannya dia kita tahu yaitu GLP-1 receptor agonist dan atau SGLT2 inhibitor. Kita lihat. Yang atas itu sebelum puasa, yang bawah lagi puasa, mau puasa ya. Recommendation for Ramadan. Allow flexibility in glycemic targets to minimize risk of acute complication including hypoglycemia during Ramadan. Nah, jadi perubahannya maksudnya gini. Kalau GLP-1 receptor agonist, silahkan kalau dia toleran, stabil, lanjutin aja. Tetapi memang tidak disarankan untuk diinisiasi atau dimulai pada saat baru mulai Ramadan tuh baru mulai gitu, jangan ya. Begitu juga SGLT2, silakan continue dengan dosis yang sebelumnya ya. Namun yakinkan bahwa pasiennya kalau gulanya masih agak tinggi kan dia akan poliuria, akan pipis terus. Nah yakinkan dia nggak terjadi dehidrasi. Makanya kalau di atas 300 sebaiknya dia nggak puasa. Karena kalau dia minum SGLT2 pasti dia pipis terus. Ya, jadi jangan sampai dehidrasi. Lagi-lagi jangan menginisiasi saat sedang Ramadan. Ya. Nah, kalau orangnya nggak punya established
habis ACVD, teman-teman ingat, kalau orangnya ya meminimalisasi hipoglikemi, obatnya bisa TZD, DPP-4 inhibitor, GLP-1 receptor agonist, atau SGLT2 inhibitor. Nah, kita lihat di TZD, DPP-4 inhibitor itu nggak perlu dirubah, ya, dan bisa dipertimbangkan untuk di-stop atau mengurangi dosis sulfonylureanya dan juga insulinnya kalau memang diperlukan pada saat dia sedang kombinasi dengan obat lain, ya. Nah, kemudian GLP-1 reseptor agonis dan SGLT itu sudah dibicarakan di sini, jangan diinisiasi pada saat Ramadan dan boleh diteruskan. Kalau orang-orangnya yang compellingnya ke arah weight gain, peningkatan berat badan, DPP-4 inhibitor dan GLP-1 reseptor agonis tadi sudah disebutkan, boleh tidak perlu dirubah, ya. Kalau yang cost-nya concern, nah ini SU. SU gimana? Apa harus di-stop? Jawabannya tidak, ya, tidak di-stop. Kita memang bisa consider untuk di-stop kalau memang orangnya dari awal kecenderungannya hipoglikemi. Tetapi kalau orangnya aman-aman aja, silakan lanjutkan. Apalagi menggunakan sulfonylurea yang aman. Bahkan pada beberapa sulfonylurea tidak perlu di-adjust dosisnya, ya. Ya, step yang berikutnya tadi sudah disebutkan post Ramadan. Post Ramadan bagaimana dilihat waktu dia puasa kemarin seperti apa, ya, kemudian apakah perlu dikembalikan lagi dosisnya atau tetap di situ, ya. Jadi di-adjust lagi karena kan tadi sebelum udah dirubah, kita balikin nggak ke dosis yang awal gitu ya. Itu dipikirkan lagi. Nah, ada satu studi yaitu Darmena itu menyatakan bahwa hipoglikemi itu kan hampir 2 kali lipat pada saat Ramadan. Waktu sebelum Ramadan 4,9%, sedangkan saat Ramadan itu 10,4%. Jadi artinya tadi sudah disebutkan dia harus breaking the fast kalau gula darahnya di bawah 70 atau dia mengalami gejala-gejala untuk hipoglikemi. Saya mau menekankan mengenai hipoglikemi di sini ya. Hipoglikemi di sini katanya kalau dengan SU pada studi Arafin dan Alcifri ini itu 1 dari 5 mengalami hipoglikemi ya. Hipoglikemi pada saat sedang berpuasa. Nah, kita lihat lagi studi yang berikutnya punya Alcifri. DPP-4 inhibitor itu mengalami hipoglikemi 6,7%, sulfonylurea 13%. Besar ya, besar nih. Tapi kalau dibagi sulfonylureanya ternyata yang paling besar mengalami gejala hipoglikemi itu adalah sulfonylurea yang generasi pertama. Generasi yang baru-baru seperti glycoside MR itu ternyata proporsi untuk hipoglikeminya nggak beda sama di DPP-4 inhibitor. Yang ini 6,6, di sini 6,7. Jadi jangan langsung oke, kalau gitu semua sulfonylurea stop aja karena 13%. Lihat dulu sulfonylureanya yang mana gitu ya. Nah, pasien-pasien yang menerima glycoside MR dalam hari ini diamikron itu tadi sudah disebutkan ternyata mirip ya sama DPP-4 inhibitor. Nah, ini ada studi yang berbeda yaitu pooled ya, dari berbagai studi dikumpulkan ternyata perbedaannya DPP-4 inhibitor 5,6, glycoside MR atau diamikron di sini 7,2. Memang angkanya sedikit berbeda, tetapi kalau kita lihat dari risk ratio-nya tidak berbeda bermakna. 1,12 dengan P yang 0,6. Jadi artinya tidak memberikan perbedaan yang bermakna ya. Ini adalah trial-trialnya Steadfast, Alcifri maupun Arafin membuktikan dari pooled-nya ternyata tidak berbeda bermakna. Ya. Dokter Wafa tolong stop saya ya. Saya bisa ngomong sampai maghrib soalnya. Ingatkan saya kalau sudah habis waktunya ya. Baik. Ya, kemudian kita lihat dari satu studi Diyar Ramadan. Ya, ini studi yang baru dan alhamdulillahnya Indonesia ikutan ya. Semua mengerti bahwa tadi ya kita populasinya besar 250 juta dan hampir 20 juta diantaranya itu adalah dengan diabetes ya. Nah, Indonesia kita banyak nih, kalau kita lihat ada berapa orang sih yang diabetes di Indonesia yang ikut di studi ini, nanti kita lihat ya, tapi banyak. Jadi background-nya adalah pada saat Ramadan kira-kira antidiabetes apa sih yang akan dipilih gitu ya, dan antidiabetes mana yang bisa memberikan sustain glucose control, yang bisa stabil ya pada saat sedang berpuasa tapi low risk untuk hipoglikemi, terutama pada saat lagi puasanya, bukan yang sebelum dan sesudah ya, terutama lagi puasanya ini yang low risk hipoglikemi yang mana ya. Kemudian sulfonylurea Indonesia terutama itu kan banyak sekali dipakai ya, banyak sekali diresepkan. Juga diresepkannya pada saat Ramadan, ya kan? Kemudian
studi ini juga background-nya adalah untuk melihat atau meng-highlight apakah ada orang-orang yang menggunakan sulfonylurea ini ternyata mengalami risiko hipoglikemi atau tidak. Risikonya meningkat atau tidak gitu ya. Dan itu mau dilihat nih, mau di-highlight nih, benar nggak sih memang hipoglikemi. Yang terakhir, ternyata kalau dari beberapa studi mengatakan bahwa glycoside yang MR itu kan ternyata dari studi-studinya memiliki low risk untuk hipoglikemi. Terutama juga dari pada saat sedang Ramadan. Dari data-data mereka dulu seperti itu. Jadi dibuktikan lagi nih dengan studi dia Ramadan yang baru ini ya. Betul nggak sih gitu. Nah, ini background-nya juga masih ya dari Alzheimer. Jadi kalau tadi dari background yang terakhir mengatakan bahwa glycoside itu memiliki angka hipoglikemi yang rendah. Apakah betul? Nah, ini dari datanya memang ternyata mengatakan seperti ini ya. Mengatakan seperti ini dari RCT dibandingkan dengan obat-obat lain ternyata memang yang paling tinggi glibenclamide. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang memang banyak menggunakan glibenclamide karena memang adanya cuman itu, ya bukan berarti di stop juga, tapi tolong diperhatikan, pernah hipoglikemi nggak, banyak apa enggak, kalau dari studi ini soalnya hampir 20% nih, ya, hati-hati. Kemudian yang studi lain yaitu arafin, lagi-lagi angkanya mirip ya, proporsinya sama banget ini kayaknya sama Alzheimer, ya. Sama-sama glycoside lebih paling rendah, kemudian yang paling tingginya glibenclamide, tapi angka presentasinya di sini jauh lebih kecil. Di sini 6,6, sedangkan di arafin itu tidak sampai 2%, ya. Tetapi glibenclamide juga lebih rendah. Kalau di sini 20%, di sini 9%. Ya intinya tetap glibenclamide paling tinggi, sedangkan glycoside itu yang paling rendah ya. Kalau ditotalkan jadinya memang sulfonylurea tinggi. Di sini 13%, di sini 7% dari semua sulfonylurea. Nah, tadi sudah disebutkan ya, ada beberapa negara yang ikut ya, ini memang disponsori oleh Servier. Jadi kalau kita lihat inclusion kriterianya 18 tahun, jadi orang-orang yang suboptimal, jadi nggak yang 15 juga yang diambil, tapi juga yang nggak rendah 6, jadi yang suboptimal. Dan dilihat kira-kira orangnya sudah pakai glycoside MR kira-kira 90 hari sebelum mulai di studinya. Kemudian yang pre-Ramadan sekitar 6-8 minggu, Ramadannya 4-4,5 minggu, kemudian post-Ramadannya dinilai lagi 4-6 minggu. Ya, V0-nya adalah di sini, V1-nya end of study, jadi setelah post-Ramadan. Ada 1.200-an ya, 1.244, kemudian yang include akhirnya 1.214, jadi yang complete study itu ada 1.160, jadi banyak ini ya, 96,6%. Primary endpoint-nya, proporsi dari at least 1 symptomatic hypoglycemia, yang dihitung dengan milimol 3,9 di bawah itu, secondary-nya lihat A1C-nya, proporsi yang confirm, dan proporsi yang any hypoglycemia, ya, itu event-nya yang dihitung. Tadi sudah dikatakan, Indonesia ikut, senang banget ya, jadi kita bisa mengaplikasikan hasil studi ini ke pasien-pasien kita, karena memang ini pasiennya Indonesia banyak loh, 16%, ya, hampir 200 pasien diabetes di-include di dalam studi ini ya, 16%. Dan ini kita lihat 16% jadi banyak ya. Yang nomor 2 terbanyak adalah Pakistan, kemudian yang nomor 1 terbanyak itu adalah dari India, kemudian nomor 2-nya maaf ini India atau ya ini India, kemudian yang keduanya adalah Pakistan, yang ketiga kita ya 16%, walaupun dari sisi jumlah ya memang kita banyak ya. Kemudian kita lihat baseline-nya, umurnya kira-kira sama dengan pasien-pasien kita ya, sekitar 50-an, dan duration disease-nya juga pasti nggak mirip lama, pasien-pasien kita sekitar 5 tahunan, HbA1c-nya memang nggak terlalu tinggi ya, diambil yang sekitar 7,5. Antidiabetiknya agak surprising bahwa ternyata kita mungkin bisa lihat pakai gambar. Nah ini, surprisingly buat saya agak surprise ya, karena ternyata 41% itu cuma pakai glycoside MR saja ya. Yang berikutnya glycoside plus metformin, kemudian yang berikutnya lagi adalah dengan DPP-4, glycoside plus DPP-4. Jadi di sini studinya banyak, hampir separuh menggunakan glycoside saja. Nah kita lihat hasilnya dari A1C, fasting, dan weight change.
Kita lihat dari sisi A1C, dari 7,5 turun menjadi 7,2. Jadi dalam satu bulan loh, dari awal hingga akhir kira-kira 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan, ya hampir 5 bulan, 6 bulan ya. Kita lihat 6 bulan lah ya, perubahannya seperti ini. Kemudian untuk yang HbA1c di bawah 7, proporsinya waktu awal itu 42%, di akhir menjadi 61%. Ya, itu untuk yang di bawah 7,5. Jadi senanglah kita tentu ya, karena proporsinya jauh meningkat pada saat sebelum dan sesudah studi. Kemudian pasien juga yang proporsinya di bawah 7,5 ini tadinya dari visit ke 0 itu 42% menjadi 61%, ini yang tadi ya angkanya ya. Kemudian fasting, dari sisi fasting kita lihat tadinya berapa nih angkanya ya? Tadinya sekitar 140, kemudian di akhir visit itu turun sekitar 130. Jadi significantly turun hampir 10 mg per desiliter dengan P yang di bawah 0,001. Weight change, kita pengennya orang puasa tuh turun, tapi kadang-kadang malah jadi naik disebabkan karena makannya atau karena obatnya. Tapi kalau pada studi ini yang memang sebagian besar menggunakan glycoside, bukan sebagian, semuanya menggunakan glycoside dan sebagian besar hanya glycoside saja, ternyata bisa membuktikan walaupun hanya glycoside saja pun tetap berat badannya bisa turunnya sekitar 0,5 kg dengan perbedaannya dari visit pertama dan awal 0,01. 0,001 malah, maaf, nolnya ada 2. Nah, sebagai summary-nya, jadi secara global yang systematic hypoglycemia itu 2,2 ya, sedangkan di Indonesia 0,5. Yang confirm hypoglycemia itu 1,6, di Indonesia 1%. HbA1c di luar itu penurunannya 0,3, di kita 0,045, stabil ya. Kemudian penurunan fastingnya di global 9,7, di kita 2,4 ya turunnya. Weight reduction-nya 0,5 untuk global, Indonesia 0,4. Jadi memang ada beberapa data yang cukup berbeda bermakna, tapi secara overall ternyata hasilnya saya pikir sangat baik ya. Izin 2 menit lagi, dokter. Baik, terima kasih Dr. Wafa. Dari guideline IDF dan DAR ini, glycoside MR itu ternyata memang walaupun di antara SU, yaitu di antara glibenclamid terutama, itu yang memang memiliki resiko jauh lebih tinggi untuk hipoglikemi, sebaiknya memang dihindari. Sedangkan untuk glycoside, terutama yang MR, itu sangat direkomendasikan. Boleh juga digunakan glimepiride ya, tapi kalau kita lihat data yang tadi, rasanya glimepiride juga masih agak tinggi untuk hipoglikeminya. Jadi sepertinya kita akan memilih yang paling aman itu adalah glycoside MR. Jadi dari sebelum Ramadan bisa digunakan pada saat breakfast, kemudian pada saat Ramadan itu pada saat buka puasa, dan after Ramadan kita bisa kembalikan lagi sesudah pada saat breakfast atau bahkan pagi. Digunakannya 30 mg bisa digunakannya adalah 1 kali sehari, bisa 1 sampai 4 tablet dalam sekali minum ya. Bukan 2 kali ya, Dok, 1 kali aja. Karena dia panjang memang durasinya. Nah, ini karena studinya before Ramadan itu did not affect hypoglycemia incidence. Jadi waktu before Ramadan 3,7% aja yang hipoglikemi, pada saat Ramadan 2,2 dan setelah Ramadan 1,5 ya. Sedangkan untuk FTG itu after Ramadan terlihat penurunannya bisa 0,01 mg per desiliter dan 20 hari setelah Ramadan itu 0,2 penurunannya ya, milimol bukan miligram. Jadi milimol penurunannya. Jadi banyak kalau milimol. Ya, sebagai kesimpulannya, take home message-nya adalah assessment atau pengkajian pre-Ramadan itu sangat penting. Suatu kondisi yang sangat vital, terutama untuk pasien-pasien yang dievaluasinya secara resiko itu kita curiga ini high risk atau very high risk. Jadi untuk orang-orang yang mau berpuasa, evaluasi dulu resikonya ya. Kemudian evaluasi juga self managementnya. Kita edukasi ya untuk bisa memberikan suatu treatment yang paling pas untuk masing-masing pasien. IDF DAR Practical Guideline memiliki 3 kategori risiko, dan kalau untuk orang-orang yang risikonya high risk dan very high risk, memang sebaiknya direkomendasikan untuk tidak berpuasa. Dengan tentunya edukasi-edukasi untuk
lakukan hal-hal yang paling pas, yang perlu dilakukan, yang diantisipasi itu seperti apa ya. Jadi harus diedukasi ya, supaya pas lagi berpuasa aman ya, terutama orang-orang high risk atau very high risk ini kadang-kadang walaupun kita rekomendasikan nggak puasa, tapi mereka pengen tetap puasa. Jadi edukasi penting banget ya. Dia Ramadan studi Dia Ramadan itu ada studi real world setting yang menunjukkan bahwa pasien-pasien yang menggunakan glycoside MR itu tidak memiliki resiko severe hypoglycemia, bahkan memiliki resiko yang sangat rendah untuk yang simptomatik. Bukan hanya yang severe-nya nggak ada, bahkan yang simptomatik pun sangat kecil, yaitu hanya 2,2 ya. Selain itu bisa mengontrol glukosa dengan sangat baik karena tadi turun ya fastingnya, dan juga berat badannya bahkan bisa turun sekitar setengah kilogram. Indonesia adalah merupakan kontributor ketiga terbanyak pada Dia Ramadan Study. Lokal datanya menunjukkan bahwa glycoside IMR itu menunjukkan no severe hypoglycemia dan very low rate untuk symptomatic hypoglycemia. Yang tadi 2,2 global kita hanya 0,5%, di mana dia juga sama seperti yang global, bisa memaintain glucose control dan juga bahkan bisa menurunkan berat badan atau paling tidak memaintain lah, tidak naik. Terima kasih banyak Dr. Wafa, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kelamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wisma atas materinya yang sangat menarik dan insya Allah bermanfaat ya dok untuk teman-teman semua. Saya setidaknya ada mencatat beberapa poin yang memang tadi sudah disampaikan Dr. Wisma juga nih di concluding di take home message-nya. Ini mungkin pengantar untuk nanti diskusi ya dokter sekalian. Jadi memang terdapat beberapa resiko terkait puasa pada pasien diabetes dan tentu kita sebagai dokter perlu pendekatan yang individual. Di antaranya adalah meminimalisasi resiko hypoglycemia. Dan ada studi mengenai penggunaan obat pada Ramadan ya yang memiliki efek baik untuk mengurangi resiko hypoglycemia, yaitu studi Dia Ramadan, dan memang didapatkan studi yang melibatkan populasi Indonesia ini bahwa resiko hipoglikemia pada penggunaan glycoside MR ini sangat-sangat kecil dan terdapat benefit dari penurunan berat badan serta penurunan HbA1c. Baik, saya kira saat ini sudah terdapat lebih dari 240 peserta nih Dr. Risma di ruangan kita, insya Allah semakin bertambah. Bapak Ibu silakan bila ada pertanyaan para dokter sekalian bisa menuliskan di kolom chat, nanti insya Allah akan kita bahas setelah sesi kedua. Sesi kedua kita insya Allah ini akan disampaikan oleh Dr. Muhadi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, magister epidemiologi. Beliau akan menyampaikan materi mengenai angina with angina with diabetes, how can we do better with once daily metabolic approach. Baik, saat ini Dr. Muhadi sudah siap untuk memberikan materinya, silakan Dr. Muhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan sejawat, para senior, para guru besar, para sahabat yang sudah hadir di siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari Perkedi Jaya dan Divisi Endokrin Metabolic Diabetes yang sudah mengundang saya untuk berbicara di sini, berdiskusi bersama-sama. Terima kasih kepada moderator Dr. Wafa yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bicara di siang hari ini. Ya sekalian, pada kesempatan di siang hari ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan angina pada diabetes. Izinkan saya menyampaikan slide yang akan saya sampaikan. Baik, ya sekalian, di siang hari ini kita akan berdiskusi tentang angina pada pasien diabetes, how we can do better with once daily metabolic approach. Nah, terkait masalah diabetes, kita sudah sangat tahu bahwa diabetes ini merupakan suatu kondisi emergensi yang global atau mendunia. Secara sekilas kita bisa lihat di sini, pada tahun 2021, prevalensi diabetes pada kelompok usia 20 sampai 79 tahun itu tahun 2001 mencapai 10,5%, atau sekitar 536 juta orang. Sedangkan di tahun 2030 diperkirakan itu meningkat sampai 11,3% atau mencapai sekitar 642 juta orang di seluruh dunia. Dan Indonesia di tahun 2021 ini masih menempati urutan kelima dari 10 negara dengan penduduk diabetes terbanyak di dunia.
ada sekitar 19,5 juta orang di Indonesia. Dan pada tahun 2045 sayangnya Indonesia masih diperkirakan menempati urutan yang sama, urutan kelima, dengan jumlah penduduk diabetes itu mencapai 28,6 juta. Begitu pula Indonesia di tahun 2001, negara kita ini masih menempati urutan 3 besar dari 10 besar negara-negara dengan jumlah penduduk yang diabetesnya belum terdiagnosis atau undiagnosed diabetes. Itu mencapai 14,3 juta orang di Indonesia atau proporsinya itu 73,7%. Jadi kalau melihat proporsi sebenarnya Indonesia itu menempati urutan pertama ya, tapi kalau melihat jumlahnya secara total itu menempati urutan ketiga dengan penduduk yang belum terdiagnosis diabetes. Nah, kita juga mengetahui bahwa diabetes tipe 2 ini khususnya itu meningkatkan risiko kematian sampai dengan 2 kali lipat. Jadi kalau kita lihat risiko relatif mortality, kematian karena sebab apapun itu 1,8 kali, sedangkan risiko relatif untuk mortality karena penyebab kardiovaskular itu sampai 1,7 kali. Dan sampai saat ini penyakit kardiovaskular masih merupakan penyebab utama kematian pada pasien diabetes tipe 2. Nah, beberapa studi juga melihat bahwa pasien-pasien diabetes itu mengalami outcome yang jelek. Misalkan pada studi yang dilaksanakan ya cohort study, ada 24 cohort study dengan total populasi diabetes lebih dari 28.000 orang dan 72.000 orang tanpa diabetes, terlihat bahwa pasien-pasien diabetes yang menjalani operasi pintas koroner atau CABG itu memiliki risiko relatif untuk kematian karena sebab apapun, all cause death, itu dari 30 hari sampai dengan 10 tahun itu 1,6 sampai 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa diabetes. Begitu pula pasien-pasien diabetes mengalami komplikasi post CABG ya seperti stroke atau gagal ginjal akut atau infeksi pada luka operasi itu 1,5 sampai 1,7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tanpa diabetes. Nah, diabetes juga diketahui mempercepat waktu untuk kejadian kardiovaskular yang pertama. Jadi baik itu waktu untuk timbulnya pertama kali serangan jantung atau infark miokard maupun waktu untuk pertama kali perawatan karena gagal jantung. Kita lihat di sini diabetes dengan yang tanpa diabetes pada 2 kondisi tersebut dia lebih tinggi. Nah, terlepas dari bahwa tata laksana diabetes sudah semakin baik, standard of care sudah semakin berkembang, tapi ternyata risiko mortalitas pada pasien diabetes masih tinggi. Kita lihat dari tahun ke tahun, dari mulai periode tahun 1998, 1999 sampai dengan 2012, 2013, pasien-pasien diabetes itu memiliki risiko kematian atau memiliki rate ya yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa diabetes. Data ini data yang diambil cukup besar dari register lebih dari 450.000 pasien-pasien dengan diabetes di Swedia. Nah, saudara sekalian, penyakit kardiovaskular itu pada pasien dengan diabetes munculnya lebih awal, jadi 10 sampai 15 tahun lebih awal atau lebih dini dibandingkan mereka yang tanpa diabetes. Dan sampai saat ini, terlepas dari tata laksana diabetes yang juga sudah semakin berkembang lebih baik, hampir sebagian besar pasien-pasien diabetes itu meninggal karena penyakit kardiovaskular. Sehingga memang sekalian pasien-pasien dengan diabetes ditambah dengan paling tidak satu faktor risiko kardiovaskular atau adanya target organ damage itu harus kita perlakukan sebagai pasien dengan risiko sangat tinggi untuk penyakit kardiovaskular. Ini sudah di-state pada Guidelines Eropa Society of Cardiology tahun 2016 juga. Ya sekalian, data dari sekitar 1.300 pasien diabetes usia di atas 65 tahun di Amerika, terlihat bahwa ada hampir setengah pasien diabetes atau 44% dengan manifestasi penyakit kardiovaskular yang subklinik. Ya, dan hanya ada sekitar 40% dengan manifestasi yang jelas dan 16% dengan manifestasi tidak ada diabetes, tidak ada penyakit kardiovaskular. Hal ini menjadi penting pada pasien-pasien yang asimptomatik, ya pasien diabetes dengan asimptomatik, kita perlu
lakukan screening untuk melihat ada tidaknya penyakit kardiovaskular yang occult. Ya, pada siapa kita lakukan screening? Pada mereka dengan abnormal EKG, ya, gambaran abnormal pada saat istirahat EKG. Yang kedua, pasien diabetes dengan adanya tanda-tanda penyakit arteri perifer, pasien diabetes dengan penyakit oklusif karotis, juga pada pasien yang datang dengan dyspnea. Nah, sekalian, diabetes mellitus ini karena erat hubungannya dengan penyakit aterosklerosis koroner, sehingga dianggap sebagai iskemik ekivalen. Dan pasien-pasien diabetes ini memiliki burden iskemik yang berat, baik itu yang simptomatik maupun yang asimptomatik, sehingga tata laksana kronik stable angina pada pasien-pasien diabetes ini memerlukan pendekatan yang khusus, ya. Jadi dengan obat-obatan dengan efek positif atau efek metabolik yang netral. Nah, secara teori, agent trimetazidin ini memiliki efek yang positif, ya, terutama untuk memperbaiki utilisasi glukosa pada kondisi iskemik pasien-pasien diabetes mellitus. Nah, sekalian, ini adalah bagan terkait dengan metabolisme kardiak pada kondisi normal dan metabolisme pada kondisi iskemik. Ya sekalian, secara umum pada kondisi normal metabolik kardiak ini dihasilkan dari oksidasi asam lemak bebas, ya, yang merupakan sumber energi utama kardiomosit. Nah, oksidasi asam lemak bebas ini membutuhkan tambahan sekitar 10-15% oksigen, dan hal ini tentu saja pada kondisi iskemik itu akan merugikan. Nah, nanti kita akan bicara bahwa trimetazidin ini bekerja dengan menghambat aktivitas enzimatik, ya, tiolase 3-ketosil-CoA, rantai panjang yang kemudian efeknya akan menyebabkan positif, ya, meningkatkan oksidasi glukosa, mempertahankan kadar ATP dan juga menggunakan oksigen yang lebih efisien, ya, terutama pada kondisi yang memang iskemik. Nah, tahun 2019 kita mengenal istilah chronic coronary syndrome yang dikeluarkan oleh ESC. Jadi ini istilah yang menggantikan stable ischemic heart disease atau stable coronary artery disease. Ya, jadi suatu kondisi pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, ya, karena memang ada acute coronary syndrome dan ada chronic coronary syndrome. Pasien dengan penyakit jantung koroner itu tidak dalam kondisi yang stabil, artinya pada satu waktu tertentu bisa saja mengalami episode akut ketika pada fase kronik, sehingga istilah kronik kondisi itu diperkenalkan. Nah, ya sekalian, pada pasien dengan coronary syndrome itu masih saja kita temukan kondisi angina, dan hal ini tentu saja membutuhkan pendekatan yang komprehensif, terutama pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya angina tersebut. Ya, pendekatan utama adalah pada pendekatan pembuluh darah koroner, ya, terutama adalah epikat koroner yang besar. Ini angina terjadi karena ada stenosis yang membatasi flow, tentu saja, kemudian disfungsi endotel, adanya vasospasme, kemudian muscle bridging dan inflamasi. Pada mikrovaskular atau small coronary vessel, ini juga berperan terhadap terjadinya angina, ya, pada pasien chronic coronary syndrome. Di antaranya karena ada microvascular dysfunction, ada endothelial dysfunction, ada spasme, inflamasi, dan mikroemboli. Begitu pula dengan sel-sel myokard, ya. Angina ini bisa terjadi karena adanya impair dari energi metabolisme, adanya kerusakan pada oksigen transport di tingkat selular, kemudian disfungsi mitokondrial ataupun adanya inflamasi fibrosis serta produksi dari reaktif oksigen spesies. Dan ini tentu saja pendekatan yang harus kita lakukan untuk tata laksana angina pada pasien chronic coronary syndrome dengan diabetes mellitus. Nah, ya sekalian, kita mengenal ada beberapa option pilihan terkait tata laksana angina. Pertanyaannya, apakah kita masih membutuhkan agent-agent anti angina yang lainnya? Kita kenal ada beta blocker, kemudian dihidropiridin, kemudian diltiazem verapamil, ada lagi trimetazidin, fabradin, ranolazin, dan nitras atau nicorandil. Nah, masing-masing ini punya kelebihan, dan trimetazidin
dianggap memiliki kelebihan khususnya pada pasien dengan diabetes mellitus. Penggunaan obat-obat anti-angina bisa diberikan secara first line ataupun dengan kombinasi beberapa anti-angina. Ya. Nah, sekalian tadi sudah disinggung beberapa pilihan obat-obatan yang kita kenal, dan tentu saja pengobatan yang kita berikan untuk angina dengan memperhatikan apakah manifestasi angina yang muncul. Ya, karena kita tahu bahwa angina pectoris itu bisa bermanifestasi sebagai stable angina pectoris atau vasospastic angina dan ada mikrovaskular angina dengan masing-masing memiliki mekanisme yang saling overlap. Ya. Beta blocker memiliki keterbatasan ya, pada pasien-pasien dengan stenosis epicarp. Kemudian beta blocker juga memiliki outcome yang jelek atau bisa memperburuk spasme koroner. Long acting nitrat, nicorandil, dan CCB itu bisa menyebabkan fenomena still fenomen. Beta blocker dan CCB juga ternyata belum ada bukti manfaat untuk microvascular dysfunction. Dan nitrat juga dapat memperburuk microvascular dysfunction. Jadi memang beta blocker, CCB, nitrat ini tidak cocok untuk mekanisme adanya microvascular dysfunction pada pasien angina diabetes dengan curigaan mikrovaskular angina. Nah, sehingga demikian sekalian ada satu studi yang cukup besar, ada RCT ya, systematic review dari banyak RCT 50 tahun penggunaan obat-obatan anti angina. Ternyata tidak ada bukti yang mendukung penggunaan satu atau second line treatment untuk tata laksana angina. Jadi artinya tata laksana angina ini harus dengan pendekatan yang personalized, individualisasi, serta tailor ya untuk masing-masing orang dengan memperhatikan patofisiologi yang dominan pada pasien tersebut dan comorbidity, misalkan diabetes mellitus. Nah, sehingga memang anti angina yang baik yang memberikan efek kendali yang optimal harusnya idealnya memiliki efikasi yang baik untuk anti iskemik atau anti angina dengan tolerabilitas yang baik, kemudian juga dapat digunakan sebagai kombinasi dengan anti angina yang lainnya, kemudian juga mudah dalam penggunaan ya, 1 kali sehari itu lebih baik tentu saja, dan memberikan proteksi 24 jam. Inilah seharusnya ideal anti angina pada pasien-pasien dengan chronic coronary syndrome. Nah, pertanyaannya adalah apakah trimetazidin ini memiliki efek yang baik pada pasien diabetes dengan chronic coronary syndrome. Nah, kita lihat ada satu studi ya, walaupun tidak terlalu besar pasiennya, ada 10 orang, tapi kita lihat di sini bahwa trimetazidin memberikan efek yang baik ya pada pasien diabetes dengan chronic coronary syndrome. Kita lihat di dalam slide sebelah kiri ini pada kondisi baseline ya, kondisi baseline penilaian derajat angina berdasarkan Canadian Cardiovascular Society ya, CCS1, CCS2 dan CCS3. Jadi CCS1 itu adalah kondisi angina yang muncul pada saat aktivitas yang berat. CCS2 itu pada saat aktivitas yang sedang, CCS3 itu aktivitas yang ringan. Dan ada CCS4 yang istirahat pun ada angina. Nah, ini pada kondisi baseline terlihat bahwa kondisi yang dominan itu sekitar 70, hampir 70% itu dengan CCS kelas 2. Nah, kemudian ketika diberikan trimetazidin dibandingkan dengan diberikan placebo, ternyata ada peningkatan mereka yang CCS1 bertambah secara signifikan, hampir 75%. Kemudian terjadi pengurangan yang signifikan pada mereka dengan CCS Canadian Society kelas 2, dan juga ada penurunan yang signifikan pada mereka dengan CCS kelas 3. Nah, begitu pula kalau kita lihat waktu untuk ischemic onset itu juga mengalami perbaikan secara signifikan pada pasien-pasien yang diberikan trimetazidin selama 6 minggu intervensi. Ya sekalian, trimetazidin juga memberikan proteksi atau memperbaiki kondisi disfungsi diastolik yang sering dijumpai pada pasien-pasien diabetes. Ya, saya mungkin ingin mengingatkan bahwa disfungsi diastolik pada pasien diabetes ini ternyata juga dengan beberapa mekanisme yang harus diperhatikan. Adanya disfungsi endotel, kemudian adanya myocard atau left ventricular stiffness, adanya gangguan pada signal insulin,
kemudian juga ada lipotoxicity, fibrosis miokard, hiperglikemia, kemudian ada sel apoptosis ataupun loss of metabolic flexibility. Nah, dari data ekokardiografi ya diberikan intervensi pemberian trimetazidin, ya ternyata terlihat bahwa ada perbaikan yang signifikan berdasarkan penilaian ekokardiografi dengan melihat rasio E/A, mitral flow, itu mereka yang diberikan trimetazidin selama 6 bulan dibandingkan mereka yang diberikan placebo, baik itu pada kondisi intervensi selama 6 bulan dibandingkan dengan baseline-nya. Nah, saudara sekalian, pasien-pasien dengan yang sukses dilakukan tindakan PCI, pasien-pasien penyakit kardiovaskuler PJK atau CAD ini, setelah dilakukan evaluasi atau reperfusi PCI selama 1 tahun, sukses, ternyata masih ada sekitar 20% sampai 40% yang masih datang dengan keluhan angina. Hal ini bisa terjadi akibat masalah struktural, misalkan ada residu dari obstruksi ataupun progresivitas dari penyakit, adanya instant restenosis, ya, jadi sumbatan baru di dalam stent atau instant thrombosis, atau adanya atherosclerosis yang luas, myocard bridging, ya, ataupun diseksi koroner, atau secara fungsional karena adanya spasme maupun microvascular dysfunction. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini pemberian trimetazidin memperbaiki angka free survival angina pada pasien-pasien yang sudah diberikan reperfusi dengan stent, ya. Kita terlihat ternyata lebih baik dibandingkan dengan kontrol. Nah, sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang berhubungan dengan terjadinya recurrent angina pada 2 tahun, ya, prediktor. Di antara faktor-faktor tersebut, trimetazidin memberikan efek protektif, ya. Kalau kita lihat di sini memberikan efektif protektif, ya, 0,437 hazard ratio, atau dengan katanya sekitar 57% pasien-pasien dengan angina pectoris mengalami penurunan rekuren angina, ya, dibandingkan dengan pasien-pasien dengan peripheral disease, smoking dan sebagainya. Ya sekalian, trimetazidin juga memiliki efek yang baik pada parameter inflamasi dan hemostasis glukosa. Kita lihat di sini pemberian trimetazidin pada bulan ketiga dan bulan ke-6 ternyata memberikan efek yang baik, ya, penurunan kadar HSCRP sebagai marker inflamasi, kemudian juga perbaikan HbA1c dan glukosa puasa sebagai marker hemostasis glukosa. Nah, trimetazidin juga memberikan efek yang sangat baik pada pasien-pasien dengan silent ataupun symptomatic iskemia. Jadi terjadi penurunan episode silent iskemia per harinya sampai dengan 42% dibandingkan placebo. Juga terjadi penurunan total durasi iskemia itu sampai dengan 20% dibandingkan dengan placebo. Nah, bagaimana efektivitas trimetazidin secara real world? Jadi ada studi ODA namanya untuk melihat bagaimana trimetazidin memberikan efek positif di dalam real world. Kalau kita di sini pemberian dosis 1 kali sehari pada studi tersebut ternyata bisa mengurangi angka ketidakpatuhan sampai 12,7%. Ini sangat bermakna dibandingkan dengan pemberian 2 kali sehari. Dan juga efek protektif selama 24 jam dengan pemberian trimetazidin 1 kali sehari juga memberikan efek yang sangat baik, ya, baik itu dari sisi improvement stabilitas maupun frekuensi terjadinya angina pada mereka diberikan dosis sekali sehari atau diberikan dosis yang short acting. Nah, trimetazidin dosis 1 kali sehari juga secara signifikan mengurangi keluhan angina pada pasien-pasien kurang dari 1 tahun, ya. Kalau kita di sini dalam 1 bulan, ya, sudah terjadi perbaikan 63% penurunan angka angina per minggu, bahkan dalam 3 bulan itu turun sampai jauh 80%. Kemudian juga trimetazidin ini menyambung penelitian yang sebelumnya, terlihat terjadi perbaikan penilaian kardiovaskular Canadian Society untuk skala derajat beratnya angina, ya. Setelah pemberian 1 bulan dan 3 bulan terlihat bahwa CCS1-nya semakin meningkat dan CCS2, 3 itu semakin berkurang. Nah, bagaimana pemberian trimetazidin diberikan bersama kombinasi? Dalam hal ini misalkan beta blocker. Ternyata kalau kita lihat baik itu dengan dosis bisoprolol 2,5 mg ataupun dengan bisoprolol 5 mg, ternyata trimetazidin
bersama dengan bisoprolol tersebut memberikan efek yang baik itu pada minggu kedua, ya sudah mulai muncul pada minggu kedua ataupun sampai dengan bulan ke-6, ya menurun sampai dengan 39% dan 73% ataupun 26% sampai 70% pada yang dosis 5 mg. Nah, ketika diberikan bersama dengan dibandingkan antara beta blocker dengan nitrat dengan beta blocker dengan trimetazidin, ternyata efeknya hampir 2 kali lipat lebih efektif, ya 31%, kemudian menurun 63%. Dan ini menunjukkan hasil yang bermakna. Dan sekalian, barangkali ini adalah akhir dari presentasi saya. Diabetes merupakan satu complex indication yang memiliki risiko kematian maupun cardiovascular disease yang sama dengan pasien-pasien dengan infak, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih agresif. Ischemic heart disease atau penyakit jantung iskemik dan diabetes ini sama-sama memiliki perubahan metabolik, dan ini merupakan suatu hal yang mesti ditata laksana dengan optimal, ya, pada kelompok pasien-pasien iskemik maupun diabetes. Pasien-pasien diabetes yang asimptomatik ini merupakan satu kelompok khusus yang harus kita waspadai, karena tadi ada beberapa kondisi yang kita perlu lakukan screening untuk melihat adanya silent myocardial infarct. Terlepas dari efikasinya yang baik, kemudian juga kontraindikasi yang minimal dan tolerabilitas yang baik, diabetes obat-obatan seperti trimetazidin ini ternyata memiliki efek yang menguntungkan dan ideal pada pasien-pasien diabetes, khususnya dengan chronic coronary syndrome. Dan trimetazidin dengan formula baru, artinya dosis 1 kali sehari, ternyata dari studi-studi real world-nya memberikan simptom kontrol 24 jam yang lebih baik, ya, dan memberikan kepatuhan pasien-pasien lebih baik. Baik, sejawat itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhadi yang telah memberikan banyak sekali pencerahan kepada kita semua mengenai cardiometabolic disease, mengenai chronic coronary syndrome tadi ya pada pasien diabetes, yang ternyata ya Bapak Ibu sekalian peserta webinar siang hari ini seringkali bersifat subklinis. Tadi Dr. Muhadi menyampaikan lebih dari 40% pasien diabetes memiliki penyakit kardiovaskular yang subklinis. Oleh karena itu beberapa kondisi ya mengharuskan kita untuk men-screening ada tidaknya penyakit kardiovaskular pada pasien diabetes, dan penggunaan antiangina pada pasien diabetes ini tentu perlu diperhatikan, terutama pada obat antiangina yang memiliki efek anti-iskemik dan juga memiliki efek protektif terhadap rekuren angina dan memperbaiki disfungsi diastolik. Di antaranya adalah trimetazidin. Baik, terima kasih. Kita telah tadi sudah mendengarkan presentasi dari Dr. Wisma dan Dr. Muhadi. Saatnya kita masuki sesi diskusi. Barangkali saya mengundang Dr. Wisma dan Dr. Muhadi ke dalam ruangan diskusi. Insya Allah sudah siap ya, Dok? Baik. Sudah cukup banyak pertanyaan nih, Dr. Wisma dan Dr. Muhadi. Saya mulai dulu dari pertanyaan pertama dari Dr. Jevon. Ini untuk Dr. Wisma, Dr. Wisma. Selamat pagi, Dr. Wisma. Izin bertanya mengenai dosis gliclazid MR saat puasa. Apakah perlu diturunkan, Dok, dosisnya? Dan kapan pemberian yang terbaik, waktu pemberian yang terbaik? Terima kasih, Dr. Wisma. Baik, terima kasih Dr. Wafa dan Dr. Jevon. Jadi tadi ada di slide saya, kalau secara umum biasanya kita berikan glycoside MR itu di pagi hari, gitu ya. Tapi nggak selalu, ada juga yang di siang hari. Namun pada saat sedang berpuasa, karena makan kita terbanyak secara umum, lagi-lagi secara umum ya Dok, jadi ini bukan wajib, itu adalah di buka puasa, yaitu di iftar, sehingga kita sebaiknya pindahkan dari yang pagi atau siang ini ke buka puasa. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa saya makan banyaknya justru di sahur. Itu juga ada. Kalau memang seperti itu, walaupun itu jarang ya, silakan pindahkannya ke
Jadi yang tadinya pagi ya tetap pagi, tapi jadinya di sahur gitu ya. Jadi intinya pindahkan ke makan yang terbanyak gitu. Jadi kalau memang seperti secara umumnya di sahur, ya kita pindah di buka puasa, di iftar, ya kita pindahkannya di buka puasa. Nah, mengenai dosis sendiri, kalau memang sehari-harinya pasien ini terkontrolnya masih terkontrol sedang, silakan nggak usah diturunkan ya. Dengan catatan kita kasih pesan tentu ya, Pak, kalau ngerasa gejala hipoglikemi ya dokter sebutan lah ya, keringat dingin, lemas gitu, kelayangan, dan memang ngecek gula darah rendah ya kita setelah itu minta untuk turunkan. Tetapi kalau pasiennya dalam sebelum puasa dari pre-assessment, pre-Ramadan assessment-nya memang sudah terkontrolnya sangat baik, misalnya HbA1c sudah 6,5, alangkah baiknya diturunkan. Enaknya juga glycoside MR atau diamikron MR dalam hal ini, itu tuh kalau tadinya kita misalnya kasihnya 60 mg, itu kan satu tablet ya. Sebenarnya masih ada sih yang 30, tapi kayaknya udah susah ya. Jadi yang punya pasien aja kita belah aja, minta untuk dibelah. Jadi diamikron MR tuh kan enaknya ada memang bisa dibelah gitu ya. Dia seolah-olah 2 tablet jadi 1 gitu. Jadi kalau memang perlu separuh dosis, tinggal dibelah aja. Jadi titipan saya kalau HbA1c-nya sangat terkontrol dengan baik, 6,5 misalnya, ya sebaiknya diturunkan. Tapi kalau kontrolnya masih baik, yang cuma 7, 8, itu nggak usah diturunkan, karena risiko hipoglikemi dia sangat kecil. Semoga menjawab, Dokter Wafa. Baik dok, insya Allah sudah sangat menjawab Dokter Risma. Terima kasih. Semoga clear Dokter Javan ya. Saya masuk lagi ke pertanyaan berikutnya nih, Dokter Wisma. Dari Dokter Christian. Izin bertanya dok mengenai pengaturan waktu pemberian obat saat berpuasa pada pasien diabetes. Jadi ini untuk seluruh obat mungkin dokter, tidak hanya yang glycoside. Silakan dokter Risma. Tadi sepertinya sudah ya dokter. Mungkin kalau seluruh obat mungkin kalau boleh Dokter Wafa ada boleh ke Dokter Muhadi dulu nggak? Saya kasih unjukin pakai slide kayaknya lebih enak deh. Boleh ya Dokter Wafa ya? Baik dokter. Atau mau sekarang? Mau sekarang juga boleh nih dok, secara umum saya kasih tunjuk deh. Boleh slide share ya? Silakan Dokter Risma. Ya, sudah terlihat dok? Sudah dok, boleh di ini mungkin dok, di slideshow dok. Ya, saya milih dulu, nggak usah semua ya, yang perlu aja ya. Nanti saya presentasi 2 kali deh gitu. Nah ini dok, semoga menjawab ya. Jadi kalau yang metformin, itu mungkin lebih enak lagi pakai gambar. Nah begini deh, metformin yang sekali sehari nggak usah diapa-apain ya, dan diberikannya saat iftar, saat buka puasa ya. Kalau yang 2 kali sehari itu juga nggak perlu dimodifikasi dosisnya, tinggal diminum saat iftar dan sahur. Yang 3 kali morningnya ditaruh di sahur, sedangkan untuk yang buka puasa itu digabung dosis siang dan dosis sore ya. Jadi yang dosis afternoon sama dosis yang malam itu digabung diminumnya di iftar. Tapi kalau pakainya yang prolong itu nggak usah diapa-apain, diminum tetap 1 kali soalnya kan, dan itu pada saat iftar ya. Nah ini dok secara umum kalau untuk akarbos itu nggak usah dirubah, sama aja, dan diminumnya paling banyak memang sebaiknya akhirnya jatuhnya di buka puasa ya, no dose modification. Kalau akarbosnya 3 kali bisa digunakan seperti metformin tadi ya. Untuk pioglitason itu juga nggak usah diapa-apain pada saat iftar. Kemudian yang insulin secretagogue ya seperti glycoside MR ini bisa di-reduce, bisa di-redistributed, jadi dipindah dosisnya atau dibelah gitu. Tapi kalau yang khusus untuk glycoside MR itu kita jangan dibelah 2, tetap 1 kali sehari. Kemudian dosisnya bisa dikurangi, bisa juga tetap. Sebagian besar pasien saya tetap ya. Kemudian yang liraglutide, like GLP-1 receptor agonis, itu yang dosisnya biasanya kan dititrasi itu ya di sebelum Ramadan. Nah pada saat Ramadan itu jangan dititrasi lagi, stop di dosis yang sama gitu ya. Jadi nggak usah dirubah lagi sama dengan dosis sebelum Ramadan. Di PPI-4 inhibitor juga nggak usah dirubah, SGLT2 juga nggak usah dirubah. Tapi minumnya di buka puasa. Jadi perbedaannya di situ ya. Ini yang sulfonylurea, kalau yang sekali itu di buka puasa, yang 2 kali di buka puasa dan di sahur ya. Kemudian yang older itu glibenclamide memang sebaiknya dihindari. Kemudian yang second generation like glycoside, apalagi yang MR, kemudian glimepiride itu boleh digunakan.
Saya rasa itu Dokter Wafa, terima kasih. Terima kasih Dokter Wisma. Ini alhamdulillah sudah sekalian menjawab Dok pertanyaan dari beberapa penanya lain dari Dokter Ardina ya mengenai beliau bertanya mengenai pemberian obat di vaskes primer yang adanya glibenclamid dan metformin, bagaimana penyesuaiannya tadi sudah ya Dokter ya. Kemudian dari Dokter Dian Larasati, bagaimana waktu pemberian obat dengan pasien dengan kombinasi SU, TZD dan metformin. Sepertinya sudah Dokter Wisma tadi. Baik, saya izin ke Dokter Muhadi dulu nih Dokter Wisma. Silahkan. Dokter Muhadi izin Dok, ada pertanyaan dari Dokter Christian Dokter. Selamat siang Dokter Muhadi, izin bertanya mengenai pemberian trimetazidin. Bisa bersinergi dengan obat, apakah bisa bersinergi dengan obat DM yang diberikan Dok? Mengingat tadi juga ada efeknya ke gula darah. Nah, bagaimana pemberiannya di bulan puasa Dok? Nah, cukup lengkap nih Dokter Muhadi, menggabungkan dengan Ramadannya juga. Silakan Dokter. Baik, makasih Dokter Wafa. Jadi secara umum trimetazidin ini memang tidak memiliki pengaruh terkait dengan kondisi diabetes yang berpuasa. Jadi tidak ada interaksi dengan obat-obatan anti diabetes. Justru memang pada mereka dengan diabetes ini memiliki keuntungan trimetazidin ini karena mengoptimalkan pembentukan glukosa pada cardiac metabolism di miokard atau di miosit. Jadi tidak ada masalah Dokter Wafa dengan mereka menggunakan obat anti diabetes apapun. Baik Dok, terkait dengan waktu pemberiannya mungkin Dok, apakah ada kekhususan Dok selama bulan puasa? Sebenarnya tidak ya, karena memang ada dua sediaan. Sebenarnya ada sediaan yang 2 kali sehari gitu ya, dan sediaan yang 1 kali sehari. Jadi kalau misalkan ini dikaitkan dengan bulan puasa, barangkali dosis once daily ini lebih baik dibandingkan dengan dosis yang 2 kali sehari. Dokter Wafa. Baik Dok. Mungkin saat sahur atau saat iftar? Tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah. Baik Dokter Muhadi. Terima kasih Dok atas penjelasannya Dok. Baik, izin saya kembali ke Dokter Wisma nih. Dokter Wisma, ada pertanyaan dari Dokter Arif Rahman Hakim terkait dengan panduan pasien diabetes tipe 2 melakukan intermittent fasting. Nah, ini bukan Ramadan tapi intermittent fasting, Dok. Ya. Terutama yang time restricted feeding, misalnya jam 16 sampai jam 8. Karena disebutkan bahwa intermittent fasting bisa memperbaiki resistensi insulin, menginjus autofagi untuk memperbaiki sel termasuk sel beta pankreas. Apakah pertimbangannya sama dengan yang akan puasa Ramadan? Baik, terima kasih Dokter Wafa. Sebenarnya kita mesti hati-hati dengan kata intermittent fasting. Intermittent fasting kan macam-macam ya Dok. Ada yang kejam banget itu, yang 20 banding 4, jadi makannya cuma boleh 4. Bahkan ada yang 24 jam puasa selama seharian, habis itu besoknya baru boleh makan gitu. Jadi tergantung intermittent fasting yang mana. Kalau ngelihat perputarannya, rasanya yang paling aman, yang paling mendekati kebiasaan kita hari-hari. Jadi misalnya yang 18 jadi sama berapa tuh? 18 sama 6 ya. Matematika agak-agak. 18 sama 6. Itu lumayan lah gitu ya. Atau yang 8 dengan 8 berapa? 24 kurangi 8. 16 ya. 16 ya. 16 8 itu juga masih lumayan. Jadi jangan menggunakan intermittent fasting yang terlalu ketat untuk fase puasanya. Jadi usahakan tetap fisiologisnya jalan seperti biasa sebisa mungkin gitu ya. Nah, orang yang udah menjalankan intermittent fasting itu kan kalau kita pakai yang paling banyak biasanya 8 sama 16 ya. Itu kayaknya paling banyak kalau saya lihat. 16 dengan 8 itu kalau dia pakai kayak gitu mungkin jadinya mirip-mirip seperti puasa Ramadan ya. Jadi adjustment-nya kitanya jadi nggak perlu repot kalau dia sudah sehari-hari menggunakan intermittent fasting. Tapi kalau intermittent fasting itu kan yang dia jalankan sehari-hari seterusnya. Jadi memang saya untuk yang mungkin yang agak susah, bukan agak susah, saya cukup bisa pusing kalau puasanya puasa Daud. Puasa Daud itu kan sehari iya, sehari enggak ya. Jadi akhirnya saya buat rekomendasi atau untuk obat-obat puasanya, ya dia mau puasa mau enggak sama begitu. Gitu ya. Jadi misalnya dia pakai glycoside MR. Glycoside MR itu kan paling bagus dimakan yang terbanyak. Kita cari yang paling aman. Ya kalau memang dia biasa dibuka puasa
nanti kalau dia nggak puasa juga memang makan malamnya banyak, ya udah seterusnya dia malam aja gitu. Nggak apa-apa. Jadi anggapnya bahwa makan malam itu adalah buka puasa gitu. Daripada dia harus rubah setiap hari. Itu malah menyulitkan, dan itu obatnya juga jadi nggak bekerja dengan optimal kalau tiap hari ganti-ganti, kadang pagi, kadang malam, sehari-hari, itu malah nggak bagus. Jadi untuk orang-orang yang puasa Daud, orang yang intermittent fasting, obatnya jangan dipindah-pindah setiap hari gitu. Kalau Ramadan kan selama sebulan, pindahnya sebulan, abis itu balikin lagi, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tiap 2 hari ganti, atau apalagi tiap hari ganti-ganti, jelek nanti kontrol glikemiknya. Obatnya jadi ada yang stacking, ada yang nggak dapat, ada fase bolong nggak dapat obat itu karena kan bekerjanya 24 jam. Begitu Dokter Wafa, semoga menjawab. Baik, terima kasih Dokter Isma. Jadi keteraturan waktu makan itu mungkin ya Dok, yang penting juga ya Dok, terutama pada yang penting banget. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Izin saya ke pertanyaan berikutnya Dok. Jadi ini memang masih terkait dengan waktu pemberian obat Dok, namun lebih detailnya terkait dengan efek samping nih Dok. Ya. Jadi dari Dokter Laura, untuk pemberian obat kombinasi Dok, SU kan diberikannya saat buka puasa, metformin di pagi hari sesudah sahur. Jadi ini konfirmasi beliau Dok. Apakah memang SU diberikan saat buka puasa, metformin di pagi hari sesudah sahur Dok? Karena mengingat efek samping metformin adalah kembung dan lain-lain. Baik. Kalau tadi dari slide yang saya berikan di terakhir ya Dokter Wafa, kalau misalnya dia cuma 1 kali sehari, dipilihnya memang dibuka puasa juga Dok. Jadi buka puasanya ada yang diminum sebelum makan, ada yang diminum sesudah makan, yaitu metformin, sebelumnya glycoside misalnya. Gitu. Tapi kalau minumnya 2 kali, nggak berubah Dok, buka puasa dan pagi hari, gitu. Jadi sahur dan iftar. Nah, kalau misalnya cuma sekali-sekali, saya sih tetap dari rekomendasinya saya ikuti ya Dok, bisa digunakan sama-sama di buka puasa gitu. Tapi kalau dokter mau membagi 2, apalagi dosisnya juga kecil, cuma 500 mg dan cuma 1 kali sehari, mau yang glycoside-nya di buka puasa, sedangkan metforminnya di sahur, ya boleh juga sih gitu ya, silahkan aja. Dengan catatan dia harus makan betul kalau sahur. Ada orang yang cuma makan singkong sedikit gitu ya. Mungkin sebaiknya ya akhirnya jatuhnya di buka puasa aja. Tapi kalau mau dipindahkan ke sahur, boleh Dok, boleh. Asal bukan dengan dosis yang besar, misalnya XR yang 1000. XR 1000 itu saya sarankan dibuka puasa saja. Jadi nggak apa-apa Dok, minum 2 buka puasa nggak apa-apa kok. Oke Dok. Kalau minum 3 gimana Dok? Ini ada pertanyaan juga nih Dok. Kalau minumnya dengan TZD Dok, triple OAD Dokter. Kalau TZD, dia efek hipoglikeminya kan kecil ya Dok ya. Boleh dipilih di buka puasa, boleh juga di sahur. Mungkin yang ngerasa ini buka puasa banyak amat obatnya, boleh di sahur boleh kalau TZD. Karena TZD tidak bergantung makan ya Dok, jadi boleh kapan aja. Baik Dokter. Terima kasih Dokter Wisma, nih semoga pertanyaannya menjadi terjawab ya Dokter Laura, Dokter Dian. Jadi memang tadi Dokter Wisma juga meng-highlight pentingnya makan Dokter Wisma ya. Makannya nggak boleh skip karena memang tentu ada obat-obatan juga yang perlu dilanjutkan dan untuk mencegah resiko hipo. Ada pertanyaan lagi nih Dok dari Dokter Sukyama. Masih ke Dokter Wisma. Dok, terkait dengan pre-Ramadan assessment. Tadi dokter menyampaikan perlunya pemeriksaan HbA1c. Kalau nggak ada Dok, alat HbA1c-nya atau pemeriksaannya, bisa nggak Dok pakai GD puasa aja, gula darah puasa? Gimana Dokter Wisma? Terima kasih Dok, pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya terlepas Ramadan atau enggak punya HbA1c yang nggak apa-apa, pakai gula darah hari-hari aja. Masalahnya yang sering terjadi di puskesmas, ngecek HbA1c-nya enggak, ngecek gula juga enggak gitu. Nah, itu kita bingung gitu ya, pakai raba-raba aja jadinya. Jadi untuk teman-teman yang tidak punya fasilitas untuk meriksa gula darah, tolong diyakinkan ke pasien pemeriksaan gula darah itu penting ya. Mungkin di tempat praktek dokter nih Dok, punten-punten nih Dok. Misalnya prakteknya swasta, disediakan glukometer gitu ya Dok ya. Nanti pasiennya walaupun nggak ketemu dokternya, sekali-sekali minta untuk cek gula darah di tempat dokter, misalnya itu boleh. Atau kalau dokter di puskesmas, memang sangat disarankan setiap 3 bulan itu paling tidak dia ke rumah sakit untuk ngecek HbA1c. Jadi kalau ditanya jawabannya boleh nggak gula? Ya boleh, asal ada ya Dok gitu. Sangat boleh Dok.
Baik, Dokter Risma, terima kasih. Jadi mungkin perlu beberapa ya dok ya, kalau ada gula perlu rata-rata. Iya, kita betul. bisa versi. Betul sekali. Kalau cuma satu ya kita bingung juga nanti gimana ngesesnya ya gitu. Baik. Terima kasih Dokter Wisma. Saya sekarang ke Dokter Muhadi nih, Dokter. Ada pertanyaan dari Dokter Muhammad Nadim nih, PPDS kita nih, sepertinya Dokter Muhammad Nadim. Dokter Muhadi, apakah pemberian trimetazidin dapat kita mulai sejak awal pada pasien yang pertama kali terdiagnosis CCS, dok? Adakah pertimbangan tertentu, dok, untuk memulai terapi ini? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Dokter Wafa. Terima kasih Dokter Nadim pertanyaannya. Jadi kalau kita merujuk pada guidelines CCS, memang trimetazidin itu direkomendasikan pemberiannya sebagai second line. Jadi baseline-nya adalah pemberian beta blocker, kemudian CCB atau long acting nitrat, kemudian dapat diberikan preparat yang lain, second line-nya trimetazidin, ya, atau yang lainnya tujuannya adalah untuk mendapatkan efek yang baik. Yang kedua juga tergantung dari parameter klinis dari masing-masing pasien tersebut. Karena memang dalam panduan tersebut juga ada beberapa pilihan, misalkan pada kelompok mereka dengan heart rate yang masih meningkat atau masih tinggi, gitu ya, dan juga berdasarkan bagaimana kondisi apakah ada gagal jantung atau tidak, gitu ya, atau diketahui bagaimana ejection fraction apakah rendah atau tidak. Jadi berdasarkan itulah maka ada pilihan-pilihan bahwa pemberiannya lebih baik misalkan golongan trimetazidin dibandingkan kelompok yang lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa sampai dengan saat ini memang belum ada satu anti angina yang khusus spesifik lebih baik dibandingkan yang lainnya, tetapi mesti tailor-made ya berdasarkan individualis masing-masing. Tetapi ada beberapa panduan, diantaranya adalah sebagai first line itu diberikan beta blocker atau CCB, baru kemudian bisa dikombinasikan dengan trimetazidin. Begitu Dokter Wafa. Baik dokter, terima kasih dok. Dok, kalau kita menambahkan dok trimetazidin, apakah perlu ada penyesuaian dosis mungkin dok dengan dosis dengan obat beta blocker atau nitratnya ya dok? Jadi kalau kita lihat pada slide yang tadi, pada pemberian beta blocker 2,5 mg atau 5 mg bisoprolol misalkan, itu ternyata efeknya sinergis. Jadi justru memang efektivitasnya lebih baik dalam menurunkan angka angina. Jadi apakah perlu ada penyesuaian dosis? Tidak ada spesifik tertentu, jadi kita lihat saja merujuk pada penelitian ada. Nah begitu pula kalau misalkan diberikan dengan golongan yang lain ya, misalkan golongan nitrat atau CCB, ternyata memang kalau dibandingkan dengan pemberian beta blocker bersama dengan itu lebih baik dalam hal menurunkan angka angina. Jadi tidak ada spesifik penyesuaian dosis karena memang trimetazidin ini tidak memiliki efek hemodinamik. Artinya dia tidak akan mempengaruhi tekanan darah misalkan, tidak seperti golongan seperti beta blocker, kemudian CCB, nitrat yang memang memiliki efek hemodinamik. Jadi mesti hati-hati ketika diberikan kombinasi di antara mereka. Begitu Dokter Wafa. Terima kasih dokter. Kalau untuk efek gula darahnya pada pasien yang tidak diabetes ataupun prediabetes, tidak ada efek ke arah hipo ya dok ya? Karena kan tidak ada. Baik. Terima kasih dokter Muhadi. Baik, saya izin ke Dokter Wisma lagi nih dok. Nih Dokter Nadim juga bertanya kepada Dokter Wisma mengenai pengaturan obat. Namun ini obat yang lain nih dokter, yaitu semaglutide. Mungkin bonus nih Dokter Wisma. Gimana dok pengaturan sema pada pasien yang akan menjalani Ramadan? Silakan. Ya, baik. Semaglutide itu masuk dalam GLP-1 reseptor agonis, di mana kalau tadi kita lihat di slide saya, itu adalah salah satu golongan yang tidak memerlukan adjustment dose, ya, apalagi semaglutide-nya yang injeksi, which is cuma 1 minggu sekali gitu. Jadi memang tidak perlu adjustment apa-apa gitu ya, apalagi kalau dimulainya sudah beberapa bulan sebelumnya, karena kan dia juga tidak direkomendasikan untuk diinisiasi pada saat masuk di bulan Ramadannya gitu ya. Jadi ada banyak sekali obat-obatan, sebenarnya semua obat diabetes lah. Semua obat diabetes tidak direkomendasikan untuk dimulai pada saat di tengah-tengah bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu nih efek obat tersebut kepada satu pasien ini apa gitu ya. Walaupun cuman metformin generik, ada orang yang metformin jadi muntah-muntah, jadi diare ya.
Jadi jangan memulai sesuatu obat di tengah-tengah Ramadan. Jadi kalau untuk GLP-1 receptor agonis tidak memerlukan adjustment apapun, baik dari sisi timing, mau nyuntik kapan aja boleh, mau pagi, mau siang, mau malam. Cuman kalau orang puasa kan rasanya kayaknya gimana gitu nyuntik ya. Jadi mungkin habis buka puasanya aja deh gitu ya. Jadi habis iftar aja nyuntiknya. Walaupun sebenarnya untuk obat-obatan sendiri dari sisi agama kita pun mengatakan boleh disuntikan ya. Ambil darah untuk periksa lab juga boleh ya, Dokter Wafa ya. Jadi jangan sampai ada mispersepsi bahwa dikutik-kutik sampai keluar darahnya walaupun sedikit itu nggak boleh buka puasa. Kalau memang alasannya suatu alasan kesehatan itu dibolehkan ya. Jadi silahkan. Jadi jangan sampai nggak mau nyuntik insulin gara-gara lagi berpuasa. Walaupun insulin puasa memang nggak nyuntik juga sih ya gitu. Tapi ini deh apa misalnya Lovenox gitu kali ya. Jadi puasa jadi nggak mau gitu. Jangan karena itu dibolehkan. Mungkin kalau boleh saya nanya sama Dokter Muhadi boleh nggak? Kalau trimazidin itu kalau lagi puasa ada perlu adjustment dose apa gimana? Atau minumnya spesifik harus pagi, siang, sore? Kayak obat DM gitu perlu nggak? Nggak ada, Risma. Baik kalau gitu. Jadi yang penting ya? Minumnya jangan pas lagi puasa lah, gitu ya. Iya nanti buka ya nanti. Syaratnya cuma itu aja ya dok, jangan dari jam 4 sampai jam 6 nanti batal ya. Iya, Dokter Muhadi sebenarnya saya masih penasaran nih dok, efek baiknya itu prinsipnya karena apa ya dok ya? Dia memiliki efek anti hipoksia ya dok ya, kemudian ada efek ke gula darah. Itu bagaimana ya dok yang membedakan dengan obat anti angina yang lain Dokter Muhadi? Ya, jadi makasih Dokter Wafa. Makasih dok. Jadi efek pada trimethazidin ini karena dibandingkan dengan kelompok obat anti angina yang lain, dia tidak memiliki efek hemodinamik. Ya, jadi efeknya memang bekerja secara metabolik dengan memperbaiki mekanisme pembentukan energi di sel miokard gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa secara umum memang pembentukan energi itu di miokard itu dominannya adalah dengan dari mekanisme oksidasi asam lemak bebas dibandingkan dengan glukosa. Tetapi pada kondisi tersebut itu oksidasi tersebut membutuhkan kira-kira 10%, 15% lebih oksigen. Dan kita tahu pada kondisi iskemia itu sesuatu yang merugikan ya, karena memang pada saat iskemik itu kan oksigenasi itu menjadi rendah atau berkurang. Sehingga dengan mekanisme menghambat oksidasi lemak itu ternyata lebih efisien dalam hal penggunaan oksigen pada mereka dengan menggunakan trimethazidin. Nah, terkait dengan subpopulasi pada pasien-pasien diabetes, satu karena efeknya memang netral dari hemodinamik, yang kemudian yang kedua ternyata dari beberapa studi ini secara klinis memperbaiki beberapa parameter yang cukup jelas ya, misalkan frekuensi angina, serangan angina dalam sekian minggu itu berkurang, kemudian juga onset waktunya, kemudian juga pada mereka dengan menggunakan trimethazidin juga tidak ada efek ke arah hemodinamik, jadi tidak ada hipotensi seperti penggunaan kelompok anti angina yang lainnya. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi keuntungan. Kenapa pasien diabetes? Karena memang kita tahu pasien-pasien diabetes ini kan memang ekuivalen dengan infark miokard ya. Jadi sebagian besar pasien-pasien akut chronic syndrome atau chronic syndrome itu dengan diabetes mellitus, sehingga memang kepentingan terkait obat-obatan anti angina pada kelompok tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Begitu Dokter Wafa. Baik, terima kasih Dokter Muhadi. Barangkali tadi pertanyaan Dokter Muhadi sekaligus ini ya dok, take home message ya dok, Dokter Muhadi, rangkuman. Karena kita waktunya tinggal 1 menit lagi nih dokter, mungkin saya ke Dokter Wisma, silakan dok. Mungkin 1-2 kalimat dokter yang untuk baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Wafa. Jadi memang pada pasien-pasien diabetes itu memerlukan pengkajian ya untuk yang mau melakukan berpuasa baik sebelum Ramadan maupun pas Ramadan dan juga pasca Ramadan. Mohon perhatikan pasien-pasien dokter yang memang memerlukan penata laksanaan khusus ya. Berubah dosis, apa boleh puasa apa enggak gitu ya, itu tolong diakses lagi, walaupun masih 2 bulan, kadang-kadang kan kontrolnya 3 bulan tuh. Nah itu tolong deh, udah mulai dari sekarang nih, kita masih sebulan lagi, setiap ketemu pasien diabetes,
mungkin bisa ditanyakan muslim atau bukan, kemudian langsung lakukan edukasi dan assessment. Terima kasih Dr. Wafa. Terima kasih Dr. Wisma, alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktunya tepat nih Dr. Wisma, Dr. Muhadi, dan rekan-rekan sejawat sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah mengikuti webinar yang sangat-sangat menarik ya mengenai diabetes dan penyesuaian selama bulan Ramadan dan juga mengenai angina pada diabetes. Kami berharap webinar siang hari ini memberikan manfaat ya, pencerahan bagi teman-teman semua dan semoga memberikan manfaat yang signifikan ya bagi pengelolaan pasien-pasien kita termasuk pasien diabetes. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Dr. Muhadi dan Dr. Ismandari serta rekan-rekan sejawat sekalian. Terima kasih kepada Divisi Endokrin Metabolik Diabetes, FKW RSCM serta Perkani Jaya dan juga kepada PT Servier Indonesia. Sampai jumpa pada webinar dari Divisi Endokrin Metabolik Diabetes berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wafa, Dr. Muhadi, Servier, thank you so much. Terima kasih. Assalamualaikum.